Pencari Surga. Tasyakur. Jazakallah maaf. Thank you. Para pencari surga, ini gambaran salah satu toko yang menjual makanan khas Turki, ya, menjual makanan khas Turki yang ada di Grand Bazar. Jadi ini daerah Grand Bazar dan Masya Allah juga kalau kita lihat memang ramai sekali. Tapi masalahnya kalau lagi datang begini di tempat yang sangat banyak jualan kanan kiri, nah itu kadang-kadang yang nggak bisa ditahan nafsu gitu kan. Kayak tadi aja warna-warni pengennya dibeli semua. Kayaknya kalau cuma sekilo kurang gitu. Nah di bulan Ramadan ini juga itu termasuk di antara yang perlu untuk ditata itu adalah bagaimana kita mampu untuk bisa menjaga nafsu. Karena Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima puasa seseorang barang siapa yang orang itu malam yada' ta'amahu, ketika dia berpuasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan hausnya saja, tidak. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu belum bisa mampu untuk meninggalkan nafsunya, maka dia tidak termasuk bahagian orang-orang yang dikatakan sukses di dalam Ramadannya. Ya, maka kita perlu untuk memahami tentang bagaimana Ramadan sebenarnya menahan itu. Ramadan memanage itu, Ramadan menjaga itu. Seperti dengan namanya, Ramad. Ramad itu artinya padang pasir, pasirnya padang pasir yang sedang dalam kondisi paling panas. Ya, biasanya orang-orang Arab terdahulu itu biasanya dengan pasir yang panas ini kalau diletakkan di atasnya tempat lalu dimasukkan sesuatu itu bisa matang dengan itu. Bahasa kita mungkin kalau dengan penggorengan lalu ditaruh di atasnya ada telur gitu, itu bisa matang telur. Itulah dia ramad namanya, mematangkan. Nah di antara yang dimatangkan itu adalah jiwa kita, iman kita. Kenapa? Karena dengan itu insya Allah matangnya iman ini, karena goalnya orang yang bertakwa, goalnya orang puasa itu adalah bertakwa kan, la'allakum tattaqun. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Di antara orang yang bertakwa itu dia mampu untuk bisa menjaga nafsunya. Makanya kan ketika Nabi SAW menyampaikan itu, di antaranya juga kalau kamu dalam kondisi puasa, lalu ada orang yang seolah membuat kamu itu mau marah, maka kamu diminta untuk mengatakan kul inni shaim. Katakan bahwa aku dalam kondisi puasa. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk pamer ketika kita mau menyampaikan bahwa kita itu puasa, tidak. Tetapi dalam kondisi kita menata diri, jangan sampai nafsu itu yang keluar. Menata diri, jangan emosi duluan yang keluar, gitu ya. Makanya di sini kita sekali lagi Ramadan kalau diawali dengan kalimat imsak, artinya menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri, tapi sebenarnya bukan hanya sekedar itu yang ditahan, tapi jiwa kita yang ditahan. Di antara juga yang perlu untuk diwaspadai ini kadang-kadang begini, ada orang yang dia itu sudah puasa, bagus kan sebenarnya sudah memanage gitu loh, tapi ketika saat berbuka puasa, nah ini kadang-kadang justru ada hal yang tidak baik, tidak terkontrol nafsunya, tidak terkontrol emosinya. Di antaranya berita-berita yang kadang-kadang hadir itu di saat bulan puasa justru sampah makanan itu menumpuk atau sampah makanan bertambah. Padahal kalau dilihat orang puasa itu kan intensitas makannya berkurang. Yang tadinya mungkin 3 kali menjadi 2 kali gitu ya. Tapi ini kok justru sampah makanan justru makin banyak. Nah itu jadi permasalahan juga. Dan ternyata memang itulah yang terjadi. Orang-orang yang berpuasa itu terkadang dia lapar mata. Ya, jadi ketika lagi banyak takjil disebar di momen menjelang adzan maghrib itu dia beli banyak semua yang ingin dia beli. Wah ini beli, ini beli, ini beli. Sehingga ketika seolah memuaskan nafsunya ketika ingin berbuka. Bahkan kadang-kadang di hatinya ada dendam, mau bentar lagi nih ya, bentar lagi. Tiba-tiba setelah itu baru 1-2 makanan dimakan, habis itu juga sudah kenyang. Akhirnya apa? Ya udah, itu mubazir, terbuang. Sehingga alangkah mengerikannya juga orang puasa yang di awal dia ditata jiwa untuk menjadi orang yang tidak mubazir, ditata jiwa untuk menjadi orang yang mampu mengelola nafsu, tapi ternyata di ujungnya yang harusnya itu menjadi goal buat dia supaya dia bisa menjadi orang bertakwa itu justru dia mubazir. Nah ini termasuk bahagian yang sekali lagi perlu untuk menjadi perhatian. Jadi sobat para pencari surga, sekali lagi di antara kita ini ketika kita hidup ini seolah seperti di pasar. Ketika lewat ada banyak sekali ya keinginan-keinginan yang mendatangi kita.
Kita melihat orang lain, saya pingin itu. Ketika melihat ini, saya pingin ini. Ketika melihat ini, saya pingin ini. Bukan tidak boleh, tetapi kita perlu tahu ketika membeli sesuatu itu harus sesuatu yang produktif. Nabi SAW bukan menjadi orang yang miskin, enggak. Beliau banyak memiliki pedang, beliau banyak memiliki kuda, beliau banyak memiliki onta, beliau banyak memiliki harta. Tetapi apa yang dimiliki oleh beliau itu tidak ada satupun yang bernilai mubazir. Justru yang ada semuanya produktif. Nah, ini juga bahagian nih, Ramadan melatih kita. Nggak apa-apa, bolehlah sekali-kali kita lihat gitu loh. Kira-kira barang yang ada di rumah kita, ini kalau nanti akan dipertanyakan, kan salah satu di antara yang Nabi SAW sampaikan kan, bahwa la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arbah. Bahwa seorang hamba itu nanti di hari kiamat itu kakinya tidak akan pernah bergerak di yaumul hisab sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana hartanya itu dia dapatkan dan untuk apa? Nah, untuk apanya itu ternyata menjadi pertanyaan. Ini ada orang yang ketika membeli sesuatu bukan untuk produktivitas gitu, tapi hanya sekedar untuk keren-kerenan. Ya, contoh, membeli Al-Qur'an itu baik. Ya, memberi mushaf apanya tidak baik? Baik sekali. Tapi ada orang yang berlebihan ketika membeli mushaf. Saya udah punya warna ini, punya warna ini, punya warna ini, tapi tidak punya warna yang lain, akhirnya beli itu, mubazir. Bagusnya, berikan kepada yang membutuhkan. Ini mungkin di antara yang lain banyak yang tidak memiliki mushaf. Mungkin di antara lain banyak yang tidak memiliki mukena, tidak memiliki sarung, tidak memiliki baju koko. Lalu ini diberikan kepada yang lain, maka insya Allah kebermanfaatannya itu akan ada. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan melatih kita menjadi manusia hamba Allah yang mampu untuk bisa memanage nafsu sebaik-baiknya sehingga keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Semangat beribadah bersama mencari surga.